Kode etik atau Code of Conduct disingkat COC di Laut Cina Selatan menjadi salah satu topik bahasan pertemuan Indonesia dan China baru-baru ini. Menteri Luar Negeri China, Qin Gang, mengunjungi Jakarta tanggal 21 dan 22 Februari. COC menjadi salah satu agenda keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Jakarta menginginkan COC sesegera mungkin tuntas setelah 2 tahun tanpa kemajuan akibat pandemi. Untuk menangani perselisihan klaim di Laut Cina Selatan, ASEAN dan China sepakat menandatangani Declaration of Conduct atau DOC di Kamboja pada November 2002. Kemudian pada tahun 2011, China dan ASEAN kembali berhasil menyepakati Guideline for the Implementation of the DOC. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan COC atau Kode Etik di Laut Cina Selatan. Fungsinya adalah menghadirkan seperangkat mekanisme atau peraturan tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan. Dengan demikian, potensi pecahnya konflik akibat tumpang tindih klaim dapat diredam. Dalam pertemuan Menlu ASEAN awal Februari, Retno mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah beberapa putaran negosiasi dengan yang pertama berlangsung pada Maret. Menyelesaikan negosiasi kode etik dapat dikatakan Indonesia dalam Mission Impossible. Pasalnya China selama ini diketahui memperlambat pembahasan tersebut. Di saat yang sama, negara itu meningkatkan kehadiran militernya di wilayah yang disengketakan. China diketahui menggunakan peta 9 garis putus-putus untuk mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan yang dianggap Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Indonesia tidak memiliki dasar hukum internasional. Indonesia mengaku bukan merupakan negara sengketa, tetapi faktanya wilayah Laut Natuna Utara tumpang tindih dengan peta historis China. Alhasil, kapal Indonesia dan China telah terlibat kejar-mengejar di atas perairan tersebut. Perselisihan atas Laut Cina Selatan telah memecah persatuan anggota ASEAN dan mengundang ikut campur barat. Kamboja pernah mencoba memblokir diskusi tentang sengketa teritorial Laut Cina Selatan, sementara kapal Amerika Serikat dan sekutunya hilir mudik di atas perairan tersebut dengan dalih kebebasan navigasi. Presiden Jokowi awal bulan ini telah menyerukan kepada negara-negara besar untuk tidak menggunakan Asia Tenggara sebagai proksi dalam persaingan mereka. Setelah pertemuan di Jakarta, Qin Gang berjanji akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mempercepat COC. Tetapi beberapa analisis mengatakan meningkatnya aktivitas Beijing di Laut Cina Selatan membuat suasana regional tidak mendukung untuk negosiasi semacam itu. Dengan begitu, tampaknya tidak mungkin negosiasi akan bisa diselesaikan tahun ini, bahkan dalam kepemimpinan Indonesia. Walau bagaimanapun, Richard Hedarian, analis Asia di Universitas Filipina percaya Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN dan dengan kekuatannya yang meningkat di panggung global, Indonesia berada dalam posisi yang kuat untuk memobilisasi solusi kolektif. Tanpa Indonesia, menurutnya, ASEAN beresiko memudar menjadi ketidakrelevanan geopolitik dan semakin terpecah belah. Sekian, berikan pendapatmu.